pagi anak-anak. Semoga dalam pagi hari ini kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran. Nah, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Yeni Rahmawati. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bunyi dan alat pendengaran. Siapa yang tahu apa itu bunyi? Bunyi merupakan energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang dapat merambat melalui medium atau zat perantara. Sifat-sifat bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Yang kedua, bunyi dapat diserap dan dapat dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, bunyi termasuk gelombang longitudinal. Nah, berikut adalah medium perantara atau perambatan bunyi. Ada 3 tadi zatnya, zat padat, cair, dan zat gas. Nah, ketiga zat ini Ibu sampaikan contohnya, yakni zat padat terlebih dahulu. Yang berikut adalah contohnya. Ketika kamu bermain telepon-teleponan dari kelas, kemudian mengetuk meja, kamu bisa mendengarkan suaranya melalui ketukan tersebut. Dan contoh ketika bunyi merambat melalui zat cair adalah ketika kamu mengetuk drum atau ember yang berisi air, kamu dapat mendengarkannya melalui corong. Dan yang terakhir adalah zat gas. Contohnya sangat banyak. Salah satunya adalah bunyi lonceng atau ketika kamu berbicara dengan temanmu. Berikut adalah contoh dari sumber-sumber bunyi. Sumber-sumber bunyi adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi. Sebagai contoh, gitar. Nah, gitar dapat menjadi sumber bunyi ketika dipetik atau seruling. Dapat diapakan? Ayo. Benar, titiup. Kemudian gendang. Gendang dapat menjadi sumber bunyi ketika mendapatkan pukulan atau gong juga bisa. Dan yang terakhir, biola. Biola dapat menjadi sumber bunyi Kita ketika akan mempelajari tentang bagian-bagian alat pendengaran atau telinga melalui tayangan video berikut. Telinga luar adalah bagian yang bisa terlihat. Telinga luar terdiri dari daun telinga yang berfungsi untuk menangkap bunyi dari lingkungan. Kemudian, lubang telinga untuk masuknya bunyi, dan saluran telinga di mana panjangnya kurang lebih 2,5 cm dan agak berbelok. Bunyi diteruskan ke telinga ke bagian tengah melalui saluran ini. Telinga bagian tengah yang terdiri dari gendang telinga berfungsi untuk menerima getaran bunyi yang ditangkap daun telinga. Bagian tengah telinga juga memiliki 3 tulang pendengaran yang disebut ossicle. Tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang-tulang ini berfungsi untuk menghantarkan getaran dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Rumah siput atau koklea yang di dalamnya terdapat cairan dan rambut-rambut halus yang berguna untuk menyampaikan getaran ke ujung-ujung saraf pendengaran. Saluran eustachius menjaga tekanan udara di dalam rongga telinga dan tekanan udara di luar agar selalu sama. Serta saraf-saraf pendengaran yang berfungsi menyampaikan bunyi ke pusat saraf atau otak. Bagaimana telinga kita mendengar? Simak penjelasannya berikut ini. Gelombang bunyi dari luar diterima oleh daun telinga. Kemudian, bunyi tersebut masuk ke lubang telinga dan diteruskan ke gendang telinga melalui saluran telinga. Gelombang bunyi tersebut menggetarkan gendang telinga yang kemudian membuat tulang-tulang pendengaran atau ossicle juga ikut bergetar. Ossicle bergerak seperti tuas sehingga getaran menjadi lebih keras. Getaran dari ossicle membuat cairan dalam koklea atau rumah siput mengalir pada rambut-rambut halus koklea.
Kemudian, rambut halus di dalam rumah siput meneruskan getaran itu ke ujung saraf pendengaran. Lalu saraf pendengaran menyampaikan rangsang bunyi tersebut ke otak. Jadilah kita dapat mendengar bunyi. Telinga kita perlu dijaga agar selalu berfungsi dengan baik. Kita dapat memelihara telinga dengan cara hindari tempat yang bising dan terlalu keras karena dapat menyebabkan genang telinga sobek. Rutin membersihkan lubang telinga secara teratur dan harus hati-hati. Yang terakhir, jangan memasukkan benda keras yang tajam ke dalam telinga karena dapat melukai bagian dalam telinga. Melalui tayangan video tadi, kita sudah dapat penjelasan bagian-bagian apa saja yang ada di dalam indera pendengaran kita. Nah, untuk memudahkan kalian menghafal dan mengingat apa saja yang menjadi bagian-bagian telinga kita, yuk kita pelajari bagian-bagian telinga ini melalui sebuah lagu. Lagunya berjudul Indera Pendengaran. Nah, nada untuk lagu ini kalian menggunakan nada lagu Pelangi Pelangi. Bisa kan? Indera pendengaran disebut telinga. Ada 3 bagian di dalam telinga. Telinga bagian luar, telinga bagian tengah, juga telinga di bagian dalam. Daun telinga, lubang telinga, gendang telinga, tulang pendengaran, 3 saluran, setengah lingkaran, koklea dan juga saraf pendengaran. Tugas kalian hari ini adalah Demikianlah materi dan tugas yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga kalian dapat mempelajari materi ini lebih baik dan lebih mengerti. Kalian juga dapat membaca materi ini melalui LKS atau melalui buku tema yang sudah kalian dapatkan. Nah, anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap semangat, belajar yang giat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.